Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisikin di telinga, aku sayang kamu. Cakep. Yang pakai bunga-bunga, pagi-pagi udah bertamu. Alhamdulillah, seger banget ya kan lihatnya tuh. Iya. Sampai oren-oren buricak burino. Bener. Ini ibu-ibu dari Majlis Taklim mana? Masya Allah. Girang banget nih kita ngaji sekarang ada 2 yang muda. Iya. Anaknya dibawa. Nah gitu po, anak tuh demen ngaji. Alhamdulillah ini kadang kan anak sekarang susah ngaji susah. Bener. Ngomong matanya keluar, lidahnya keluar. Nah gimana itu? Lu, gua, babak lu, babak gue. Lain. Maknya dibilang nyokap, bapaknya bilang bokap. Neneknya keluar dari dapur, ini kecap. Ya Allah, alhamdulillah nih anak ngaji, kita bawa ilmu buat suami nih ngaji cahaya pagi, ngasih ilmu buat istri. Orang anak pengen ngaji jangan dilarang-larang. Mak kita pengen pesantren, jangan, kataku jangan. Ntar keluar dari pesantren jadi apaan? Jadi orang. Kalau pesantren jadi begig. Empok nanem padi, rumput ngikut. Betul apa betul? Betul. Orang nanam rumput, padi emang ikut? Enggak. Insya Allah kita bakalan ilmu agama, dunia bakal ngikutin insya Allah. Makanya pagi ini kita ngaji hanya di Cahaya Pagi, buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Alhamdulillah. Tapi gini Teh, jadi nih kalau ngomongin tentang ngaji, biasanya kan kalau ngaji itu siang atau sore ya Ibu ya. Tapi kita ngomongin tentang pagi-pagi nih. Kebiasaan pagi-pagi, kalau saya suka biasanya pagi-pagi tuh bangun tidur melek, yang dipegang handphone. Ibu juga ada kayak gitu. Sama kayaknya nih. Kayak mirip banget kita berarti ya. Abis sholat subuh ngecek lagi handphone, update status, apa ada aja gitu yang dilihat handphone. Padahal sebenarnya ternyata kan subuh-subuh tuh harusnya membawa berkah ya Teh. Ya, ada betul. keberkahan tersendiri. Nah, gimana kalau kita ngebahas tentang tema waspadai? Pagi-pagi, subuh-subuh, jangan langsung main gadget. Nah, gimana tuh Teh? Baik, padahal baru melek, baliknya masih ada, di handphone udah langsung lihat ya Pak. Iya. Dalam surah Hud ayat 81, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir dikatakan ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam yang akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarganya keluar daripada negeri tersebut. Akan tetapi istri daripada Nabi Lut alaihi salam tidak menghiraukannya. Ia melihat ke belakang, kemudian ditimpakan innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, yakni istri Nabi Lut alaihissalam pun tertimpa azab. Inna maw'idahumus subh. Sesungguhnya ajal mereka itu di waktu subuh. Allah menjadikan waktu subuh sebagai waktu kebinasaan mereka. Kenapa? Karena di waktu itu diri manusia dalam keadaan tenang, dalam keadaan nikmat tidur, ya, nyenyak tidur di akhir malam. Bu, Ya. Ibu, Iya. handphone, apa tadi namanya? Gadget. No, kita mah bukan gadget. Kalau gadget mah orang kaget. Sudah merupakan alat yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa betul? Betul. Bahkan orang mengatakan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Menurut survei membuktikan di Amerika, beberapa tahun lalu tingkat kecanduan orang menggunakan smartphone sangatlah tinggi, Po. Dari 7.000 pengguna handphone yang berumur antara 18 sampai 44 tahun ya, ternyata 62% dari mereka langsung membuka handphone di waktu pagi dari bangun tidur. Itu artinya mayoritas orang mengawali harinya dengan membuka handphone. No, di Amerika kagak jauh sama di Indonesia yang bahkan notabene-nya mayoritas muslim. Di trotoar lihat HP, di angkot lihat, mau makan lihat, ke kamar mandi bawa, mau tidur lihat, atau bangun tidur juga lihat. Tuh, sering kita lihat kayak begitu, sering? Sering. Bahkan mungkin kita juga yang termasuk kategori orang disebutkan tadi. Bu,
Selain tidak baik secara kesehatan pun di dalam agama sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Agama mengajarkan bahwa mengawali hari hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Karena dihidupkan kembali oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal kelak nanti di kehidupan akhirat. Makanya kita bangun tidur kan suka doa tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuh mohon maaf po Aji demen banget sama Mas Budi. Bangun tidur mah kagak disebut Mas Budi. Iya. Yang disebut apa? Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengawali hidup dengan memikirkan urusan dunia, bukan memikirkan urusan kerjaan, membuka HP tadi kalau ini bilang ngecek medsos, browsing berita sana sini, cari gosip terupdate dan lain sebagainya. Bukankah Rasulullah SAW pesankan, barang siapa yang berada di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, maka tidak akan termasuk dalam cukupan rahmat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi cakupan rahmat Allah tidak akan didapatkan. Bahkan Allah akan menanamkan 4 penyakit. Nih, apa penyakitnya pemirsa yang di rumah boleh dicatat dah. Yang pertama, beban pikiran yang tidak pernah habis. Kepikiran kepikiran. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah berujung. Sibuk Yang satu ngulek gado-gado sampai malam di ngulek ya. Yang ketiganya, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Yang keempat, keinginan yang tidak pernah tercapai. Itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Makanya lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya yang mengawali hidupnya dengan urusan dunia. Barang siapa yang perhatikan utamanya dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya, yang akan mendapatkan dunia sekedar apa yang telah ditetapkan baginya saja. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah Ta'ala akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Dan karenanya akhirat itu akan mendatanginya. Dunia pun akan tunduk kepadanya. Orang ngejar dunia, tapi dunia malah lari jauh daripadanya. Ya, orang berlari mengejar dunia dan meminum air dunia itu seperti orang yang minum air laut. Empok pernah minum air laut? Asin. Makin diminum makin aus. Tuh kita kalau sibuk terlalu sama dunia. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata, ambisi dunia adalah kegelapan hati, sementara ambisi akhirat adalah cahaya hati. Makanya pagi-pagi kita ngaji cahaya pagi. Yuk ngaji yuk. Baik, oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengawali hari-harinya dengan memenuhi hak Allah terlebih dahulu, agar tidak mengkhawatirkan urusan dunia, ya. Maka kelak urusan akhirat pun akan dia dapat kalau kita memang mementingkan akhirat. Sebagaimana kita simak di ayat muqaddimah tadi tuh, azab Allah diturunkan di waktu pagi. Kita perhatikan berbagai azab yang menimpa kaum yang membangkang para nabi sebelumnya. Mendapati bahwa azab Allah itu terjadi di waktu pagi. Yang pertama, ya, dimulai dari kaum Samud. Empok tahu kaum Samud binasa tuh. Kaum Samud binasanya di mana? Di kawasan Laut Mati Yordania. Empok tahu Yordania? Nah, belah sononya Pinang Ranti. Ya. Sono banget. Kawasan Laut Mati Yordania itu merupakan saksi akan azab Allah Subhanahu wa taala pada kaum Sodom. Siapa tuh kaum Sodom? Mereka yang menyukai sesama jenis. Pada masa kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut udah ngajakin bertobat untuk beriman kepada Allah, tapi dia membangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengazab negeri Sodom. Di gimana itu? Malaikat Jibril nyongkel sama sayapnya itu negeri Sodom, diangkat setinggi-tingginya sampai penghuni langit pun mendengar teriakan itu orang-orang atau masyarakat umat kaum Sodom tersebut. Lalu Jibril menghempaskan sekencang-kencangnya ke alam dunia. Dan itu terjadi pada waktu subuh, pada waktu pagi. Ada lagi azab yang menimpa kaum Nabi Nuh. Empok tahu kaum Nabi Nuh gimana azabnya? Banjir. Ya. Kaum Nabi Nuh itu ditimpakan azab berupa banjir yang maha dahsyat, yang menenggelamkan sekaligus memusnahkan seluruh orang kafir, tidak tersisa satupun di muka bumi. Sebagai akibat dari pembangkangan dan tidak kepatuhan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kapan tuh banjir dahsyatnya? Di pagi hari. Ada lagi azab yang menimpa kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam.
berbagai cara dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk kaumnya beriman, akan tetapi kaumnya itu tidak mau bersyukur atas anugerah dari Allah. Ya, mereka punya kekuatan fisik, mereka punya kekayaan, tapi ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menurunkan azabnya. Apa yang terjadi di pagi hari? Bu, Allah kirimkan hawa panas yang membuat sumur-sumur kekeringan, sungai-sungai saat kagak ada airnya pisan ya, menjadi kering, tanaman jadi kering, buah-buahan jadi mati, nggak ada hujan dalam waktu yang cukup lama. Lantas Allah datangkan awan yang tebal. Oh, Ad udah kepedean. Wah, ada awan di angkasa nih, ini kayaknya hujan. Padahal awan tersebut, Bu, ya Allah, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami, kata mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Apa itu awan isinya? Berupa angin dingin yang tertiup kencang, mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 7 malam. Membinasakan kaum Ad sampai ke celah-celah batu ukirannya pun sama Allah kena tuh. Dan itu terjadi pada waktu pagi. Oleh karena hati-hati, hendaknya kisah-kisah itu menjadi muhasabah untuk kita. Sementara kita masih asik main handphone, kita asik main medsos dan lain sebagainya. Bahkan sampai terbenam matahari pun kita masih main HP baik, sampai kagak inget makan, kagak inget di kamar mandi. Bekal apa yang bakal kita bawa kelak di akhirat? Bukankah bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tuh kita mati bukan bawa amal, tapi amal ngikut kita, yang jelek ngikut, yang buruk ngikut. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kawan karib kagak ada yang mau ngikut, suami yang dicinta juga kagak mau ngikut. Oleh karenanya gunakan waktu pagimu dengan sebaik mungkin. Perbanyak hablum minallah sebelum hablum minannas. Karena apa? Apapun medianya, berkunjungkah, bersurat kabarkah, atau bermedia sosialkah, hendaknya kita awali pagi hari itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau nanya? Ayah. Oh ya, silakan. Luar biasa. Langsung semangat banget. Biasanya kalau mama pada ngerengkol, Ini langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Melia dari Ummu Sholihah Pinang Ranti. Saya ingin bertanya Ustazah. Baik. Saya kerja masuk shift malam. Terus pulangnya pagi Ustazah. Terus kalau saya tidur di pagi hari itu mendapat berkahnya nggak Ustazah? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerjanya dapat shift malam ya. Kerja apaan? Kerja apa? Kita kepo banget sih. Oh, pembensin. Iya, Oh, bener-bener. SPBU. S apaan? Solar. Stasiun. Premium. Oke. B. Pertama, Bensin. Bensin. Uyup sendiri. Ya, malah di Trans 7 juga emang ada yang begitu, kerjanya sampai malam, pagi-pagi baru pulang tidur ya. Banyak doa dah, minta sama Allah kerja yang bisa pagi hari. Karena emang malam bagaimanapun dalam ilmu kesehatan juga nggak bagus. Mpo Ajijah juga tuh curhat, malam-malam lakinya kagak pulang-pulang. Kerja tapi kan makanya minta sama Allah. Bukankah Allah katakan waja'alna laila libasa, Allah jadikan malam itu untuk pakaianmu, selimutin, bawa tidur. Waja'alna nahara ma'asya, Allah jadikan pagi itu untuk mencari kehidupan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berilah keberkahan bagi umatku di pagi hari. Jadi memang berkah pagi hari itu memang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Berkah itu ibarat burung merpati 100 atau 1000 ekor yang dikeluarkan dari sangkarma, berterbangan. Dia hinggap di pohon yang paling rindang, betul nggak? Betul. Dia hinggap di dahan yang paling tinggi. Nah, jadi siapa yang paling awal bangun tadi jam 3? Nah, mungkin mau udah pada ada jam 3 udah pakai sedo. Iya. Pakai alis. Iya nih. Iya. Gara-gara udah pada disuruh bangun. kesini setengah 5 subuh kan? Tapi itu dia langsung ibadah, dia langsung berzikir, maka berkah itu banyak numplak tuh di orang.
Ya, berkah itu sifatnya imaterial. Tahu imaterial, tahu? Yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat oleh mata ya. Ada fisik, ada psikis. Emak, psiknya kayaknya enak banget, sehat banget, tapi kok senyum-senyum sendiri gitu. Ternyata dia sakit psikisnya gitu, bukan Bu Haji ya, bukan. Tapi karena memang usaha nih kerjanya di saat dapat shift malam, jadi gimana? Ada ulama mengatakan kullu amrin dzibalin la yabda fihi bismillah fahuwa abtar, fahuwa aqta. Setiap amal yang dilakukan tidak mengucap atau tidak mengawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka ia batal. Dia terputus dari berkahnya Allah. Mungkin nengnya karena nggak bisa milih kerjaan, malam harus kerja juga. Mungkin dengan kita membaca bismillah, mengawali bismillah, mengakhirinya pun dengan bismillah, insya Allah tetap mendapat berkah. Tapi sekali lagi usahakan kalau bisa mendapat yang pagi. Ya, apalagi ibu-ibu doa sama Allah, doa sungguh-sungguh Allah kabul. Karena enak kalau malam waktunya lama sama suami. Ngaji mah ketawa baik. Ya, lebih baik kita dapat paling tidak gaji 3-4 juta, tapi bisa ngumpul pagi-pagi, bisa banyak waktu sama Allah, bisa lihat anak istri, daripada mohon maaf gaji 100-200 juta mesti pakai rok mini. Nah, kerja malam-malam kesianan, orang mereka juga umat Rasul, mungkin mereka nggak tahu. Jangan kita benci, tapi kita ajak dalam kebaikan, Jadi insya Allah kalau tetap amalannya itu pakai membaca zikir ya. Mungkin pulang malam jam 3 atau jam 4 sebelum tidur, usahakan berzikir dulu. Ya, karena memang kebiasaan tidur pagi ya nggak bagus. Kadang kelayangan po ya, bangun-bangun langsung makan siang, padahal mah sarapan. Begitu Neng ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan temennya romannya nih. Sebaya kayaknya. Tapi senang nih yang muda-muda terus yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dari Ummu Sholihah Pinangranti, izin bertanya Ustazah. Baik. Jadi saya kan lagi ngerjain skripsi. Suka begadang kan buat nyelesainnya. Jadi kadang subuhnya suka kesiangan nih Ustazah gitu. Ada gak sih amalan-amalan yang bisa saya lakukan biar subuhnya tidak kesiangan? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini bagus banget. Mereka ini belajar nyusun skripsi tapi tetap nggak mau ketinggalan subuh. Iya, Masya Allah. Apalagi kalau empoknya mamanya nomo Atika tuh anaknya. Suka nyanyi subuh kesiangan dan lanjut bae mah apa lanjut. Waktu sholat subuh itu sangat pendek. Jadi lebih baik bangun lebih cepat sebelum azan. Sholat subuh juga terbilang sulit. Karena apa? Orang lagi nikmat-nikmatnya tidur. Ya, orang lagi enak-enaknya tidur. Oleh karenanya termasuk yang sulit, maka fadilahnya pun ya besar. Karena sholat subuh itu langsung disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Dalam surah Al-Isra ayat 78 dikatakan aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail. Kata Allah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tuh, tapi kesiangan baik. Bagaimana atuh ya? Tentunya sebelum tidur usahakan baca doa. Baca sholawat sama Rasul. Karena kita doa sama Allah, insya Allah Allah jaga kita daripada tidur kita ya. Apabila manusia terbaring, kata Rasul nih, di tempat tidurnya, maka malaikat dan setan akan menghampirinya. Tuh ingat, malaikat akan membisikkan akhiri malammu dengan kebaikan. Tapi si setan yang bilang akhiri malammu dengan keburukan. Nah, apabila dia dizikir di malam hari, maka ia akan terbebas daripada godaan setan. Dan kedua, niatkan yang kuat untuk bangun subuh. Kalau bisa sebelum subuh tuh udah bangun. Niat bukan cuma sekedar ucapan doang. Tidurnya dikontrol tuh, jangan sampai lewat begadang ya. Terus juga berwudu sebelum tidur. Terus kata Rasulullah SAW, keutamaan barang siapa yang tidur dalam keadaan suci. Kita butuh suci tuh, menghilangkan hadas kecil. Barang siapa yang tidur di dalam keadaan suci dan malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidak akan bangun ketika berdoa, ya Allah ampunilah tidur hamba-Mu si fulan. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Pasang alarm yang kenceng. Kalau udah kebangun, buru-buru beranjak dari kasur. Ini udah nyala alarm, 5 menit lagi. Malah kadang dibantingin. Nih, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa pernah dalam suatu majlis,
diadukan kepada Rasulullah SAW perihal orang yang masih tidur hingga pagi dan ia belum juga menunaikan sholat wajib. Apa kata Rasul? Dzaka rajulun balat syaitanu fi udznai. Orang itu telinganya dikencingi setan. Hati-hati dah tuh. Setan pipisin telinga. Nauzubillah. Hadis ini memberi pelajaran agar umat Islam tidak lalai dalam sholat wajibnya. Jadi niatkan yang kuat. Ya Allah, saya mau bangun sebelum subuh. Malah bisa jadi kita menunaikan sholat subuh, skripsinya yang tadinya susah, Allah mudahin. Mudahkan, betul. Kita bukan hanya kepintaran Mak, yang jadi nomor satu, yang bisa menentukan lulus atau tidaknya seseorang, tapi berkah. Ya, percuma kita pintar, percuma kita belajar tapi tidak menghiraukan kata orang tua, mungkin nggak nurut. Apalagi Mama Atika menyuruh ke warung baik. Nah, lagi ngejar skripsi juga disuruh baik. Nah, malah mungkin bisa jadi hal-hal seperti itu yang bisa bikin telat sholat subuh. Insya Allah pasang alarm yang kenceng. Alarm udah nyala, buang. Coba kalau ada handphonenya bunyi krik krik krik, siapa nih? Ayang Embeb nih yang nelfon. Kalau lagi video call, langsung di blow dulu dah tuh. Ya, dulukan dulu hak Allah, baru kita hablum minan nas. Insya Allah. Tapi teh gini teh, kan ini kan kita temanya adalah waspadai nih tentang kebiasaan mengawali hari dengan gadget. Nah masalahnya kan kita memang kayak gimana ya, tadi udah dibilang tuh nggak bisa nih kalau nggak lepas gadget, sampai apalagi sekarang dimudahkan nih ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Bisa nggak sih teh kalau misalnya kita mengawalinya kayak zikir pagi, zikir petang, baca Al-Qurannya tapi tetap pakai handphone? Nah itu gimana teh? Karena memang ya sekarang udah nggak bisa dipungkiri ya, media itu bisa membawa madorot, bisa membawa manfaat. Kalau kita bisa menggunakannya dengan manfaat, maka itu akan membawa maslahat untuk diri kita. Tapi sebaliknya ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suara, bukan tulisan. Kemudian Nabi menyuruh sahabatnya untuk menulisnya. Nah, waktu disuruh tulis pertama kali Al-Quran tidak pakai baris, Bu. Gundul. Kita buru-buru huruf gundul, huruf gondrong aja susah bacanya. Pertama nggak pakai baris, terus berkembang pakai baris, berkembang lagi diperindah. Nah, Al-Quran terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi. Mulai dari piringan hitam, tahu dulu mah zaman baheula, ya, ada lagi dari kaset, ada lagi dari video, hingga aplikasi di telepon genggam yang seperti saat ini sering kita pakai. Semua itu selama bacaannya benar, maka tidak dipermasalahkan. Apakah dengan melalui kaset mendengarnya atau melalui handphone dan sebagainya ya. Tapi ingat, kalau mau belajar Quran wajib talaki musafahah. Apa tuh? Kudu berhadapan, kudu ketemu sama guru. Karena apa? Man lam yujawidil Qur'ana asim. Barang siapa yang baca Quran nggak pakai tajwid, dia dosa. Beda hak kecil sama hak gede. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah apa artinya? Harusnya alhamdulillah itu pujian bagi Allah, alhamdulillah itu malah jadi petaka bagi Allah. Tuh beda. Di mana keluar hak kecil? Tuh wastol halki. Apa tuh wastol halki? Tengah tenggorokan. Di mana hak besar? Ada di adnal haki. Apa tuh al haki? Nih pangkal tenggorokan. Mak kalau hak ini ngegeter udah bener. Tuh pentingnya ngegur. Sementara baca zikir dalam Al-Quran dikatakan alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah, mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Mereka merentungkan penciptaan langit dan bumi. Oleh karenanya boleh zikir pakai lewat media. Mungkin kita nggak apal yang ada azkar sobah, azkar masa, baca Quran lewat media. Tapi hendaknya segera lakukan aktivitas lain setelah itu. Takut kegoda, habis itu ada WhatsApp nyala, ting ting. Ya, langsung. Belum lagi ngegrup ya, ngobrol kepanjangan begitu. Oke, teh ini juga mungkin biar kita bisa mengikuti kalau Rasulullah sendiri mengawali pagi itu seperti apa teh? Baik, Rasulullah SAW di dalam buku yang diterbitkan oleh Dr.
Abdul Wahab bin Nasir mengumpulkan dari berbagai riwayat terpercaya dan merangkainya bagaimana sih Rasulullah SAW menjalani hari-harinya. Yang pertama, Nabi SAW melakukan sholat sunnah, subuh sama sunnah jadi sunnah. Melakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat. Saking cepatnya orang sampai bilang, Rasul ini baca Fatihah apa enggak? Apa yang Rasul baca? Yang pertama setelah surah Al-Fatihah, Rasul baca surah Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah, Rasul baca surah Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, istrinya bangun, Rasul berbincang, bercengkrama dengan istrinya penuh romantis tuh. Namun jika istrinya masih tidur, beliau akan tidur miring ke sebelah kanan untuk sampai tunggu waktu subuh. Kalau waktu subuh udah datang, Bilal radhiyallahu an melihat para sahabat udah ngumpul di masjid nih, Bilal langsung ngetuk pintu Rasul. Ya Rasulullah, udah waktunya subuh. Rasul keluar. Habis sholat, nyimamin, habis itu barulah Rasulullah SAW mengawali hari-harinya setelah zikir, bermusafahah dengan umatnya, dengan tetangganya, dengan para sahabatnya. Begitulah Nabi mengawali hari-harinya. Hablum minallah terlebih dahulu. Setelah itu baru hablum minannas. Bahkan para salafus soleh, Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah selesai sholat, beliau mengawali dengan zikir, Bu. Ya, manggil budaknya, udah terbit belum matahari? Belum ya Sidi, belum tuanku. Beliau zikir lagi, dipanggil lagi, udah terbit belum mataharinya? Kata budaknya tersebut, sudah tuanku. Maka beliau langsung mengatakan, Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Tuh, Abdullah bin Mas'ud saking takutnya kena azab karena banyak kaum-kaum terlebih dahulu ditimpakan azab di pagi hari. Awali hari dengan zikir, bukan dengan handphone. Baca berita kesana kesini, gibah online malah, kepoin orang, nyinyirin orang. Justru di pagi hari, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi hari. Malah Imam Ibnul Qayyim berkata termasuk perbuatan yang dibenci para salafus soleh adalah tidur antara subuh dan terbitnya matahari. Karena itu adalah waktu yang sangat berharga. Waktu lagi banyak-banyaknya berkah. Ya. Di antara asar dari salaf mengenai pentingnya waktu pagi adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ketika melihat anaknya tidur nih pagi hari langsung bilang, "Kum, atanamu fis sa'ati allati taqassimu fihal arzaq." Bangun, kata ayahnya nih. Apakah engkau tidur pada waktu di mana rezeki lagi dibagikan? Kayak tadi tuh burung merpati lagi banyak, tiba-tiba kita nggak terhinggap satu pun. Rugi apa rugi? Rugi. Oleh karenanya awali hari-hari itu dengan zikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah, juga bersyukur kepada Allah. Insya Allah Ta'ala. Masya Allah, jadi makin semangat bangun subuh, terus kita jangan lupa berzikir. Ibu gimana? Semangat juga nggak? Semangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Teteh atas pencerahannya pada pagi hari ini. Tapi nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih, ini ibu-ibu dari Ummu Sholihah Pinang Ranti yang sudah setia menemani kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga tentunya untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.